Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Desti Rahmawati. Di kesempatan kali ini masih kita membahas tentang aljabar linear dan juga metrik, yaitu di video yang keempat, di meeting keempat. Untuk referensi materinya itu masih sama, yaitu dari Howard Anton dan Zirores dengan judulnya adalah Elementary Linear Algebra. Nah, kemudian di pertemuan yang keempat ini yang akan dibahas itu adalah membahas terkait dengan matriks dan juga operasi yang ada di matriks. Kemudian untuk subpoin yang akan dibahas yaitu ada matriks notasi dan juga terminologinya, kemudian ada operasi pada matriks, kemudian partisi matriks, kemudian metric multiplication by column and by rows, kemudian ada metric products as a linear combination, metric form of a linear system, selanjutnya matrix definisi function, kemudian transpose dan juga trace pada matriks. Ini adalah poin-poin yang akan dibahas pada video kali ini. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran setelah kita membahas di video yang keempat ini, nanti diharapkan teman-teman dapat memahami definisi dari matriks, kemudian juga memahami terkait dengan operasi yang ada di matriks seperti itu. Nah, langsung saja untuk yang poin pertama itu kita membahas terlebih dahulu tentang matrix notation and terminologinya. Nah, di sini kita lihat ada definisi dari suatu matriks. Suatu matriks itu adalah susunan persegi gitu ya, yang di dalamnya itu ada array of number. Nah, kemudian number in the array ini nanti kita sebut dengan entries in the matrix atau biasa kita sebut dengan elemen dari suatu matriks. Nah, contoh yang mengilustrasikan dari suatu matriks itu ada di example pertama. Di situ ada suatu entries in the matrix ya. Entriesnya itu ada untuk yang pertama ini itu ada 1, 2, 3, 0, min 1, kemudian 4. Nah, ini entry ini itu berada di dalam tanda kurung ini ya, rectangular, bentuknya itu seperti persegi. Nah, ini adalah suatu matriks, disebut suatu matriks. Nah, matriks ini kita ketahui untuk ukuran dari matriks itu mengikuti banyaknya ada baris dan juga ada kolom, karena di matriks itu sendiri tersusun berdasarkan baris dan juga kolom. Untuk baris itu posisinya yang horizontal, kemudian untuk kolom itu adalah yang vertikal. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah mengetahui, sudah memahami terkait dengan definisi dari suatu matriks dan juga ukuran dari matriksnya. Nah, untuk contoh yang pertama, gitu ya, kita lihat di sini barisnya itu terdiri dari ini untuk baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi untuk matriks yang pertama itu terdiri dari ada 3 baris. Kemudian kolom itu posisinya yang vertikal. Kita lihat untuk kolomnya itu kolom pertama, kemudian kolom kedua. Nah, jadi jumlah kolomnya itu ada 2. Nah, ukuran dari matriks berarti 3 kali 2 ya, sisnya. Karena di sini terdiri dari banyaknya baris, kemudian banyaknya kolom. Untuk contoh yang pertama ini, barisnya itu ada 3, kemudian kolomnya ada 2. Nah, lanjut di example yang pertama, untuk yang kedua di sini, posisi yang kedua, matriks yang kedua, ini kita lihat jumlah barisnya itu hanya ada 1, berarti ukurannya adalah 1 dikali dengan berapa ini? Ini untuk kolomnya kita lihat 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada 4. Jadi ukurannya 1 kali 4 seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini itu jumlah baris dan juga jumlah kolomnya itu adalah sama 3 ya,
1, 2, 3 untuk barisnya. Kemudian untuk kolomnya 1, 2, 3. Kolomnya juga ada 3. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Dan yang di sini ini juga matriks, tapi yang terdiri dari ukurannya adalah 1 baris dan juga 1 kolom seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari matriks. Oke ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini ada notasi secara umum dari suatu matriks ya. Matriks itu kita notasikan dengan menggunakan huruf besar. Di sini adalah contohnya matriks A. Namanya matriks A, berarti A itu sama dengan ya. Seperti biasa karena matriks itu di sini dalam bentuk persegi gitu ya. Kemudian di dalamnya ada elemen-elemen ataupun entry-nya. Entry baris di sini untuk baris dinotasikan dengan I, untuk kolom dinotasikan dengan C. Sehingga entry-nya, elemennya itu dari matriks A, elemennya adalah A, I, C. Jadi untuk menyatakan elemen itu dengan huruf yang kecil, tetapi untuk menamakan dari suatu matriks itu adalah huruf besar di sini. Ini namanya, nama matriksnya, kemudian elemennya di sini semuanya itu adalah menggunakan huruf yang kecil seperti itu. Nah, kemudian di sini ada I tadi menunjukkan suatu baris, kemudian J-nya menunjukkan suatu kolom. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya untuk baris pertama, posisi baris pertama dan juga kolom pertama, jadi I-nya itu 1, J-nya itu juga 1, maka saya punya A11. Kenapa A11? Karena elemen ataupun entry dari suatu matriks kan kita notasikan dengan A, I, J. Sehingga saya punya untuk baris pertama dan kolom pertama itu adalah A11. Nah, A11 itu posisinya ada di mana? Yaitu ada di sini, karena dia posisinya adalah baris pertama, kolom pertama. Kemudian jika I-nya itu adalah 3, J-nya itu 2, berarti di sini saya punya barisnya adalah baris yang ketiga, kolomnya ada kolom yang kedua, sehingga di sini saya bisa mendapatkan A32. Nah, kita lihat A32 itu posisinya ada di baris ketiga. Kalau tadi di sini adalah baris pertama, ini kedua, dan ini adalah ketiga. Jadi posisinya ada di sini. Baris ketiga, kolom kedua. Ini kolom pertama dan ini kolom kedua. Nah, jadi kita lihat untuk baris ketiga dan juga kolom kedua kita dapatkan posisinya ada di sini. Nah, ini kita tuliskan dengan A32. Nah, ini adalah bentuk umum dari suatu matriks seperti itu ya, dengan elemen atau entry-nya itu adalah A, I, C seperti ini. Dan seterusnya seperti itu ya. Makanya di sini saya bisa menuliskan A11, kemudian A12, A13, A14. A14 ini berarti ini artinya adalah baris pertama, kolom keempat. Karena kan kita lihat di sini posisinya adalah baris pertama, kolomnya adalah kolom yang keempat. Seperti itu. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk untuk secara generalnya. Kalau tadi saya memisalkan itu adalah matriks ukurannya 3x4, yaitu barisnya ada sebanyak 3, kolomnya ada sebanyak 4 ini ya. 3x4 ukurannya. Nah, sekarang kalau secara umum, secara general gitu ya. Secara general untuk menyatakan baris itu adalah dengan menggunakan M. Nah, di sini adalah M itu menyatakan banyaknya baris, kemudian N itu adalah menyatakan banyaknya kolom. Sehingga bisa saya tuliskan bentuknya adalah A11, A12 sampai berapa ya? Sampai A1N, karena ini posisinya adalah baris pertama, kolomnya adalah sebanyak N.
dan seterusnya sampai AM1, AM2 sampai AMN. Kenapa AMN? Karena banyaknya baris itu adalah sebanyak M, kolomnya adalah sebanyak N, seperti itu. Nah, ini adalah kalau kita lihat ukurannya adalah M kali N, seperti itu. M itu menyatakan baris, N itu menyatakan kolom, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah notasi dari suatu matriks. Ya, kita notasikan dengan huruf A besar ataupun huruf yang lain. Yang penting untuk penamaan adalah dengan huruf yang besar, kemudian untuk entry-nya itu adalah yang kecil. Kemudian di belakangnya disertai dengan IJ seperti itu. Nah, kemudian ada juga notasi lain yang menyatakan dari matriks tersebut, yaitu di sini disimbolkan dengan A, I, J, ya. A di sini menyatakan suatu matriksnya, tapi di sini di dalam kurung gitu ya. Kemudian di sampingnya ada I, J. Ini menyatakan elemen dari suatu matriks ya, dari matriks A, di mana elemennya berada di baris ke I dan juga kolom ke J. Seperti ini ya. Nah, sebagai contoh saya punya matriksnya adalah A, itu ukurannya adalah 2 kali 2 ya. Di sini ya, karena banyaknya baris ada 2, banyaknya kolom juga ada 2. 2 seperti ini. Nah, kemudian untuk matriks A, elemen pertama, kolom pertama ya. Elemen pertama di baris pertama, kolom pertama itu adalah 2. Sehingga saya bisa menuliskan A 11 ya. A kecil 11 seperti ini. Ini artinya adalah untuk elemen dari matriks A untuk baris pertama dan juga kolom pertama itu adalah 2. Nah, selanjutnya kalau saya tuliskan A21 seperti ini ya. A21 sehingga saya bisa dapatkan posisi untuk baris yang kedua dan juga kolom pertama ya. Kita lihat ini baris pertama, baris kedua berarti posisinya nanti ada di sini. Kemudian kolomnya adalah kolom pertama berarti di sini. Jadi saya dapatkan A21 itu nilainya adalah 7. Begitu seterusnya. Ini adalah notasi lain untuk menyatakan entry ataupun elemen dari suatu matriks seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi di sini untuk matriks dengan ukuran baris dan juga kolom yang sama. Kalau tadi sebelumnya di sini kita punya ukuran barisnya adalah M, ukuran kolomnya itu adalah N. Sekarang kalau M-nya barisnya itu adalah sama dengan kolom ya, misalnya itu adalah N row dan juga N kolom, maka ini kita sebut dengan square matrix of order N. Seperti ini. Nah, kemudian elemen-elemennya berarti dia ukurannya juga sama. Banyaknya baris ada N, kolomnya ada N, sehingga yang tadinya M, dia akan berubah menjadi N di sini. Ya. Sehingga ini ukurannya adalah N dikali dengan N seperti ini. Nah, kemudian untuk A11, A11 gitu ya. Kemudian A22 sampai dengan ANN. Nanti ini kita sebut dengan main diagonal. Jadi diagonal utama itu posisinya adalah yang di sini. A11, kemudian A22 sampai dengan ANN. Ini kita sebut dengan main diagonal. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi dari matriks. Untuk notasi dan juga terminologinya sudah selesai. Kita lanjutkan poin yang kedua, itu adalah operasi pada matriks. Operasi pada matriks yang pertama itu adalah operasi kesamaan dua buah matriks. Jadi saya punya dua buah matriks, nanti dikatakan sama apabila memiliki size-nya sama, ukurannya sama gitu ya. Kemudian elemen yang berkorespondensi itu juga sama. Sebagai contoh di sini, untuk example yang kedua itu ada matriks A, B, dan juga C. Kita cek untuk ukuran matriks A, itu ukurannya adalah 2 kali 2 ya.
karena baris 2, kolom juga 2. Matriks B itu ukurannya juga 2 kali 2. Nah, kita lihat di sini untuk matriks C ukurannya ternyata banyaknya baris itu 2, tapi banyaknya kolom itu ada 3. Jadi ukurannya berbeda. Seperti itu. Nah, secara ketika kita melihat 3 buah matriks ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya matriks A, B itu tidak akan sama dengan matriks C ya. Matriks A tidak sama dengan matriks C. Matriks B tidak sama dengan matriks C. Kenapa? Karena dilihat dari ukurannya saja itu sudah berbeda. Seperti itu. Nah, kita cek untuk matriks A dan juga B. Matriks A nanti dikatakan sama gitu ya. Untuk notasi sama itu sama dengan gitu ya. Matriks A itu dikatakan matriks yang sama dengan B apabila elemennya ya, ini ukurannya sudah jelas sama. Nah, langkah selanjutnya kita cross check elemennya atau entry-nya. Entry-nya untuk baris pertama kolom pertama itu adalah 2. Kemudian di sini 1 ya, ini yang berkoresponding gitu ya. Kemudian di sini 3, ini juga 3. Nah, X di sini apabila nilai X-nya itu adalah sama dengan 5, maka kita bisa mengatakan matriks A itu adalah sama dengan matriks B atau equal. Tapi kalau misalnya X-nya bukan 5, otomatis matriks A tidak akan sama dengan matriks B. Seperti itu. Nah, jadi untuk elemen yang ada di A gitu ya, AIJ itu akan sama dengan BIJ seperti itu ya. Untuk I dan J-nya itu adalah sama, I dan J-nya itu sama nilainya gitu ya. Untuk matriks A dan juga matriks B-nya seperti itu. Ini adalah definisi dari dua buah matriks yang sama. Nah, ini selanjutnya definisi yang kedua itu adalah untuk operasi penjumlahan dua buah matriks. Jadi kalau kita punya dua buah matriks, kemudian kita akan menjumlahkan ataupun mengurangi ya, difference, ataupun menguranginya, perbedaannya gitu ya. Nah, kita bisa melakukan operasi penjumlahan, operasi sum ataupun difference ini apabila kedua matriks itu memiliki ukuran yang sama. Itu ya. Ukurannya sama. Kalau misalnya ukurannya tidak sama, itu tidak bisa dijumlahkan ataupun tidak bisa dikurangkan. Seperti itu. Nah, cara menjumlahkannya itu adalah dengan posisi yang ada di elemen ke-1, baris ke-1 misalnya ya. Untuk matriks A itu nanti dijumlahkan dengan elemen pertama, baris pertama di matriks ke B. Jadi seperti ini. Bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi saya jumlahkan dua buah matriks dengan elemen yang sama di AIJ ini. Kita bisa menjumlahkannya adalah seperti ini. Jadi AIJ ditambahkan dengan BIJ. Begitu juga untuk yang diferensinya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk ke contohnya, example di sini. Jadi di sini ada penjumlahan dan juga pengurangan gitu ya. Matriks A dan juga matriks B. Nah, matriks A kita akan menjumlahkan dengan matriks B. Cara menjumlahkannya itu adalah untuk baris pertama, kolom pertama itu matriks A 2. Kemudian matriks B-nya itu adalah min 4. Jadi di sini 2 ditambahkan dengan min 4 itu hasilnya adalah min 2. Nah, selanjutnya untuk posisi selanjutnya itu ada di sini. 1 dijumlahkan dengan 3. Itu hasilnya adalah 4. Kemudian 0 dia dijumlahkan dengan 5. Jadi yang memiliki posisi baris dan juga kolom yang sama di matriks A dan juga di matriks B seperti itu. Begitu seterusnya untuk penjumlahan dua buah matriks. Untuk pengurangan juga sama seperti itu, yaitu saya langsung ambil di sini ya, posisi baris ketiga dengan kolom pertama. Oke, 3 ini ya, 4 ya, sorry ya. 4 dikurangi dengan 3 itu hasilnya adalah
1. Kemudian min 2 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah min 4. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya saya akan menjumlahkan atau mengurangkan dengan elemen yang ada di C, kita lihat ukuran di C itu adalah 2 kali 2. Untuk matriks A, ukurannya adalah barisnya ada 1, 2, 3 ya. 3 kali 4. Nah, kemudian untuk matriks B, itu juga barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Kalau saya jumlahkan A ditambahkan dengan C, yang jelas-jelas ukurannya sudah berbeda, gitu ya, atau B ditambah C, atau A min C, B min C, itu pasti hasilnya adalah undefined, karena ini tidak bisa dikerjakan, gitu ya, tidak bisa dijumlahkan, seperti itu. Ini untuk penjumlahan dari dua buah matriks. Nah, kemudian operasi selanjutnya itu adalah produk dengan skalar multiple. Jadi perkalian suatu matriks dengan bilangan skalar. Seperti ini. Jadi kalau kita akan mengalihkan dengan bilangan skalar, ya tinggal dikalikan skalarnya dengan elemennya. Contohnya seperti ini. Saya punya matriks A 2, 3, 4, 1, 3, 1. Kemudian bilangan skalarnya misalnya saya ambil 2. 2 dikali matriks A, makanya setiap elemennya itu dikalikan dengan 2. Jadi 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 2 kali 3 itu 6. 2 kali 4, 8. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk matriks B di sini itu dikalikan dengan min 1. Dikalikan min 1 berarti 0 kali min 1 itu 0. 2 dikali min 1 itu hasilnya min 2. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian skalar yang lain misalnya adalah dikalikan dengan sepertiga untuk matriks C. Berarti 9 ini dikalikan sepertiga hasilnya adalah 3. Min 6 dikalikan sepertiga hasilnya adalah min 2. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita punya tadi matriksnya ada matriks A, B, C gitu ya. Ini dapat kita linear kombinasikan gitu ya dengan koefisien tertentu. Koefisiennya itu adalah skalarnya tadi. Nah, dari contoh ini kita bisa membuat linear kombinasinya. Karena di sini 2A ya, nanti dijumlahkan dengan min B, min 1B ya. Kemudian dijumlahkan dengan 1/3C seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari linear kombinasi. Jadi mengkombinasikan secara linear dari matriks dengan adanya perkalian dengan skalar. Skalarnya ini adalah kita sebut dengan nantinya koefisien. Nah, kemudian hasil dari 2A min B kemudian 1/3C itu kita jumlahkan semua. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah matriks yang diperoleh dari linear kombinasi seperti ini. Dengan koefisiennya itu adalah 2, min 1, 1/3, seperti itu. Nah, untuk operasi selanjutnya itu adalah produk. Perkalian dari dua buah matriks. Nah, di sini dua buah matriks kalau saya kalikan, intinya dia memiliki ukuran yang ada di kolom di baris di matriks pertama itu nanti akan sama dengan baris ya, baris yang ada di matriks yang kedua. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi saya punya dua buah matriks, matriks A dan matriks B. Nanti bisa dikalikan apabila untuk kolom di matriks A itu sama dengan baris di matriks B. Itu ya, karena di sini untuk matriks A itu sendiri ukurannya adalah M kali N. Ini ya. Kemudian untuk matriks B ukurannya itu adalah R kali N. Nah, ini bisa kita kalikan matriks A kali B, syaratnya apabila di sini R sama R, berarti kan sama. Untuk kolom di matriks A itu sama dengan baris di matriks B, seperti ini.
Nah, contohnya kita masuk ke example yang kelima. Matriks A ukurannya adalah 2 kali 3. Matriks B ukurannya adalah 3 kali, kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada 4. Nah, ini ya. Jadi, posisi yang di sini, ini 3, ini juga 3. Berarti ini pasti bisa dikalikan. Nah, nanti menghasilkan matriks dengan ukurannya adalah 2 kali 4, yaitu di sini 2, ini 4. Jadi kita dapatkan ukurannya adalah 2 kali 4. Nah, cara mendapatkan elemen entry-nya dari perkalian dua buah matriks itu adalah kita lihat berdasarkan baris dengan kolomnya. Nah, ini di sini sebagai ilustrasi itu diambil baris kedua dengan kolom ke-3. Berarti nanti didapatkan entry-nya untuk posisi yang baris ke I-nya itu adalah baris kedua ya. Baris kedua dengan C-nya itu adalah kolom ketiga. Jadi kalau kita dapatkan, saya buatkan seperti ini ya. Ini kan ukurannya 2 kali 4 karena hasil dari perkalian dua buah matriks ini kan kita menghasilkan 2 kali 4 gitu ya. Nah, ini 2 kali 4, kemudian ini posisi untuk 1, 1 gitu ya. 1, 2, 1, 3, 1, 4 gitu ya. Nah, kemudian karena yang saya akan cari di sini adalah untuk posisi 2, 3. Berarti barisnya kedua, kolomnya ketiga. Kita cek ini baris pertama, ini baris kedua ya. Kemudian kolomnya, kolom ketiga. 1, 2, 3. Nah, berarti saya akan mendapatkan nilainya yang ada di sini. Nah, untuk mendapatkan nilai ini berarti kita kalikan. Untuk posisi 2 itu dikalikan dengan 4. 2 kali 4. Dijumlahkan dengan 6 dikali 3. Kemudian 0 dikali 5 seperti ini. Baru kita jumlahkan hasilnya adalah 26. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau di sini saya akan mendapatkan posisi 1, 1 ini ya. Ini kan I-nya 1 dan J-nya itu 1. Berarti saya ambil sesuai dengan ininya ya, tempatnya. Jadi baris pertama dengan kolom pertama seperti ini. Nah, ini berarti 1 dikali 4 gitu ya. Hasilnya adalah 4. Kemudian 2 dikali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian 4 dikali 2 itu adalah 8. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 12. Jadi di sini nilainya adalah 12. Jadi intinya untuk meletakkan hasilnya ini disesuaikan dengan baris, nanti dikalikan dengan kolomnya, dan hasil akhir tersebut nanti kita jumlahkan seperti itu. Itu untuk perkalian dua buah matriks. Nah, untuk operasi matriks sudah sampai perkalian dua buah matriks. Untuk poin selanjutnya yang kita bahas itu adalah mempartisi dari suatu matriks. Jadi kita partisi menjadi submatriks yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, di sini misalnya saya langsung aja ilustrasikan dengan contoh di sini ya. Misalnya saya punya matriks A, ukurannya adalah 3 kali 4 seperti ini. 3 kali 4. Kemudian saya partisi menjadi seperti ini ya. Partisi, berarti saya punya matriks pertama. Ini AA11 ya. Kemudian di sisi ini posisinya itu adalah sebagai A12. Kemudian ini A21. Ini sebagai A22. Kenapa di sini sebagai A11? Karena kita bisa membuat A11, matriksnya di sini elemennya ada A11, A12, A13 gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa mempartisinya. Seperti itu. Nah, kemudian A14, A24 itu sebagai A12 seperti itu. Jadi kita bisa mengelompokkannya gitu, mempartisi ya intinya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya contoh selanjutnya itu dipartisi sesuai dengan barisnya. Kita lihat di sini kan ukurannya adalah 3 kali 4.
Nah, ini bisa saya partisi sesuai barisnya karena barisnya ada 3, sehingga saya bisa partisi seperti ini. Ini untuk posisi yang pertama, R1 ya. Kemudian yang di sini untuk R2-nya, ini R3. Selanjutnya untuk C1, untuk partisi kolom gitu ya. Partisi kolom berarti sesuai dengan jumlah kolomnya. 1, 2, 3. Nah, kita bisa mendapatkan kolomnya ada sebanyak 4. Seperti itu. Ini C1, C2, C3, dan C4. Nah, ini yang dimaksud dengan partisi. Jadi menjadikan matriks yang lebih dipartisi ke kecil gitu ya, matriks yang ukurannya kecil seperti itu. Baik nanti dipartisi menjadi submatriks ataupun sesuai dengan partisi sesuai dengan baris yang ada di matriks ataupun yang ada di kolom matriks tersebut. Oke, untuk selanjutnya, poin selanjutnya itu adalah kita akan membahas tentang matrix multiplication by column and juga row, baris. Nah, di sini contohnya adalah misalnya ya, saya punya contohnya ada 2 buah matriks ya. Ini matriks pertamanya ukurannya adalah 2 kali 3. Kemudian matriks kedua itu ukurannya adalah 3 kali 1. Nah, ini bisa kita kalikan ya karena kita ini ukurannya sama, ini 3. Nah, akan kita peroleh matriks dengan ukuran 2 kali 1. Nah, ini ukurannya adalah 2 kali 1. Ini hasil dari perkalian matriks. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang operasi yang ada di matriks, yaitu perkalian dari 2 buah matriks. Nah, sekarang ini perkalian matriks tapi dengan matriks kolom. Matriks kolom itu adalah matriks yang terdiri dari 1 kolom gitu ya. Matriks kolom contohnya adalah seperti ini. Ini adalah matriks kolom. Nah, cara mengalikannya ya sama seperti tadi ya. Posisi di sini baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Nanti hasilnya adalah posisinya ada di sini. Ya, kemudian baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama, nanti hasilnya adalah ini. Seperti itu. Nah, ini adalah perkalian antara matriks dengan matriks kolom. Ini matriks kolomnya. Kemudian perkalian dengan baris. Kalau baris berarti matriks baris terdiri dari 1 baris. Ini kan 1 baris. Barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Gitu ya. Nah, kalau yang di sini ukurannya adalah 3 kali 4 ya. Jadi ini sama posisinya. Nanti didapatkan ukurannya adalah 1 dikali 4 gitu ya. Jadi apabila kita kalikan suatu matriks dengan matriks baris, itu hasilnya adalah barisnya ini ya 1 gitu ya dikalikan dengan kolomnya. Kemudian kalau kita kalikan dengan kolomnya ya, kolomnya nanti nilainya akan 1 seperti ini. Itu kuncinya ada di sini. Untuk proses pengaliannya itu juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk, matriks produk sebagai kombinasi linear atau linear kombinasi itu ya. Ini misalnya saya punya matriks A ya, matriks A ukurannya adalah M kali N. Ini ya. Ini kan M kali N. Kemudian saya kalikan gitu ya, karena akan saya produkkan gitu ya, akan saya kalikan gitu ya, sehingga di sini ukurannya adalah N gitu ya, karena barisnya ada N, kolomnya ada 1. Ini seperti matriks ini ya, matriks kolom ya, karena terdiri dari 1 kolom seperti yang tadi ini, yang ini ya. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita kalikan, kan pasti hasilnya adalah ini untuk posisi yang pertama A11 dan seterusnya sampai A1N, itu nanti dikalikan dengan X1 sampai dengan Xn. Nah, hasilnya itu adalah seperti ini posisinya yang pertama. Karena nanti kita akan mendapatkan matriks dengan ukurannya adalah M kali 1. Nah, ini adalah ukurannya M kali 1 ya, karena
banyaknya kolom nanti adalah satu, barisnya itu ada banyak seperti itu ya. Nah, ini adalah kita bisa mengkombinasikan linear gitu ya, karena seperti ini kan tadi kan. Karena dengan variabel x1, x2 sampai xn seperti itu dan seterusnya. Nah, dari sini ini kita bisa pisahkan untuk ini kan variabelnya sama x1, ini juga x2 dan seterusnya sampai xn, sehingga untuk variabelnya bisa kita keluarkan dulu di sini x1, x2 sampai xn. Kemudian dijumlahkan sini ya. Kemudian untuk posisinya di sini ya, ini adalah matriks A11, A21 sampai AM1, yaitu yang ada di sini posisinya. Jadi karena ini bisa kita rubah sebagai linear kombinasi seperti ini. Dan seterusnya seperti itu. Nah, sebagai contoh, saya punya matriksnya adalah seperti ini ya. Ini ukurannya adalah 3 kali 3. Kemudian 3 kali 1. Ini 3 berarti sudah sesuai. Nanti akan saya dapatkan ukurannya adalah 3 kali 1 ya. Ini ya, ukurannya 3 kali 1. Nah, kalau saya perkalikan biasa, itu hasilnya ketemunya adalah seperti ini ya. Ini sudah kita bahas juga untuk perkaliannya tadi seperti langkah-langkah yang di slide sebelumnya gitu ya. Nah, ini kalau saya akan menjadikan linear kombinasi sehingga saya mengikuti yang ada di sini. Berarti untuk kolomnya itu adalah x1-nya itu nilainya 2, x2 itu min 1, x3 itu adalah 3. Jadi ini kita keluarkan, kita taruh di depan seperti ini ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, matriksnya itu adalah min 1, 1, 2, itu kita taruh di sini. Kemudian 3, 2, 1, itu selanjutnya. Kemudian untuk 2, min 3, min 2, itu ada di sini. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti itu hasilnya adalah sama posisinya dengan seperti ini. Ya, min 2 kali min 1, itu kan min 2, ditambah dengan ini min 3 ditambahkan dengan 6 sini. Nah, hasilnya adalah 1. Jadi kalau kita kalikan dengan perkalian matriks itu hasilnya akan sama ketika kita melakukan linear kombinasi seperti itu. Nah, selanjutnya ini ya, linear kombinasi ini nanti bisa kita terapkan ketika kita punya SPL ya, sistem linear ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya gitu ya. Kita kan punya SPL bentuknya seperti ini, terus kita bisa merubahnya dalam bentuk augmented matrix gitu ya. Yang terdiri dari matriks koefisien dan juga matriks B-nya seperti itu ya. Nah, ini ternyata bisa kita bentuk menjadi bentuk perkalian matriks ya. Ini kan bentuk SPL-nya ya. Linear kombinasinya seperti tadi. Nah, kemudian ini B-nya. Selanjutnya dari linear kombinasi ini bisa kita ambil untuk koefisiennya, matriks koefisiennya sendiri. Kemudian untuk variabelnya itu juga sendiri, seperti tadi ya yang sudah kita bahas ini, linear kombinasi di sini. Nah, sehingga kita dapatkan B-nya. Nah, jadi bentuk SPL ini kita bisa membuatnya ke dalam bentuk matriksnya adalah AX sama dengan B, di mana A itu adalah koefisien, ini ya, posisi matriks A. Matriks koefisien ada A11, A12 dan seterusnya sampai A1n. Kemudian X-nya itu adalah di sini variabel X-nya ya, matriksnya. Kemudian B di sini adalah matriks B-nya. Jadi ini hurufnya tebal ya, itu artinya adalah untuk menyatakan matriks yaitu ya. Seperti itu. Matriks koefisien, kemudian ini variabelnya, kemudian matriks B-nya. Ini adalah bentuk dari SPL yang bisa kita bentuk menjadi matriks koefisien atau matriks B-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya kita masuk ke matriks defining function ya. Ini berdasarkan fungsinya. Untuk mengilustrasikan ini saya langsung saja ke contoh ya. Example yang ke-10 itu kita suatu fungsi menggunakan using matrix gitu ya. Fungsi itu kan ada, kalau kita gambarkan di grafik itu kan ada X, ada Y gitu ya. Nah, di sini misalnya saya punya matriksnya itu adalah A. Kemudian
X-nya itu adalah digambarkan sebagai matriks yaitu A sama B. Nah, dari sini saya bisa mendapatkan Y-nya itu adalah sama dengan A dikali X. Kenapa A kali X? Karena ini ya, sesuai dengan definisinya, itu bisa kita tuliskan Y sama dengan A kali X. Nah, sehingga saya masukkan matriks A-nya dengan X-nya, itu saya kalikan gitu ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah nilai Y-nya. Jadi ketika X-nya A, B, diperoleh hasilnya itu Y-nya itu adalah A dengan min B. Begitu juga untuk sebaliknya. Ketika misalnya saya punya matriks B, itu nilainya seperti ini ya. Kemudian saya kalikan dengan X, hasilnya adalah seperti ini. Ini yang dimaksud dengan matrix defining function. Jadi X-nya itu nanti bisa kita cari dengan mengkalikan dengan matriks tertentu gitu ya, sampai diperoleh suatu variabel yang Y-nya. Dan bisa kita gambarkan di dalam grafik fungsi seperti itu. Untuk selanjutnya adalah kita masuk ke transpose dari suatu matriks. Nah, yang dimaksud transpose matriks itu adalah kita notasikan dengan A di sini pangkat T gitu ya. Ini artinya adalah transpose matriks, yaitu kalau transpose di sini artinya adalah kita dari posisi baris kita rubah menjadi kolom. Jadi contohnya ya di example 11 tersebut, kalau saya punya misalnya matriks B itu adalah 2, 3, 1, 4, 5, 6 ya. Jadi banyaknya baris itu ada 3, kolomnya ada 2. Kalau saya transpose berarti nanti posisinya menjadi barisnya itu ada 2, kolomnya ada 3 gitu ya. Jadi berubah yang tadinya baris itu akan berubah menjadi kolom seperti ini. Ini adalah transpose dari matriks. Seperti itu. Begitu juga untuk matriks yang C dan juga matriks yang D. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke trace of matrix gitu ya. Kalau trace of matrix itu adalah kita simbolkan dengan TR A gini ya, TRA. Kita masuk aja ke contohnya, langsung aja. Yang dimaksud dengan trace of matrix itu adalah penjumlahan ya, sum gitu ya, penjumlahan dari matriks main diagonalnya gitu ya. Main diagonal tadi kan kita sudah lihat itu yang A11, A22, A33 gitu ya, itu adalah main diagonal. Jadi kalau trace-nya itu adalah penjumlahannya, penjumlahan dari matriks main diagonal seperti itu. Jadi A11 ditambah A22 ditambah dengan A33 seperti itu. Oke, untuk materi video hari ini sudah selesai. Sudah kita bahas semuanya ya. Dari definisi matriks, terminologinya, kemudian operasi yang ada di matriks, kemudian partisi sampai ke kombinasi linier dan juga sampai transpose dan juga trace dari suatu matriks. Sudah semua kita bahas. Kemudian untuk materi minggu depan kemungkinan untuk pertemuan selanjutnya gitu ya, di video selanjutnya nanti akan membahas tentang inverse rules of matrix arithmetic seperti ini ya. Seperti itu. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di video selanjutnya, di video kelima gitu ya. Dan terima kasih dan mohon maaf apabila tadi ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan. Saya mohon maaf dan terima kasih gitu ya. Dan semoga saya doakan teman-teman semuanya sehat-sehat semua dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.